ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan hingga malam hari ini. Kita masih belum didatangi oleh penghancur kenikmatan, pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Sehingga alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat isya berjamaah yang identik dengan separuh malam sholat. Mudah-mudahan semoga umur kita juga nanti sampai ke waktu subuh besok pagi, sehingga kita bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah sehingga genap cukup sholat sepanjang malam. Sama dengan sholat sepanjang malam, setara. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita sembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang tarsikoh menjalankan sunnahnya. Masalah muslimin jamaah sholat tarawih dan sholat isya Allah. Hari ini ibu-ibu banyak yang curhat, yang mengeluh tentang beras yang mahal. Makanya sebagai muslim kita siasati bagaimana caranya. Coba kita jalankan perintah sunnah Rasul. Kalau kita makan jangan disisakan, walaupun hanya sekedar sebutir nasi di piring kita waktu sahur atau buka. Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbi kafura. Artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhan. Lu kok nasi cuma sebutir sisa kok dibilang boros? Ada yang sudah pernah menghitung bahwa jika satu orang Indonesia menyisakan satu butir nasi sehari, berarti setara dengan 15 ton beras, 15 ton nasi yang dibuang. Bayangkan 15 ton ya sehari. Ada juga yang pernah menghitung bahwa yang melakukan kajian, melakukan survei bahwa di Indonesia ini pada tahun 2020 yang lalu, masing-masing orang itu menyisakan rata-rata 9 butir nasi dibuang. Kalau dihitung 9 butir kali 365 hari dikali hitungannya 0,75 rupiah satu butir itu harganya, dikali jumlah rakyat Indonesia yang makan nasi kurang lebih 219 juta orang, lebih setara dengan 515 miliar duit gitu Pak. 515 miliar uang yang dibuang dalam setahun gara-gara orang Indonesia dalam kajian penelitian membuang 9 butir rata-rata. Maka oleh karena itu mari kita ambil makan secukupnya. Jika kurang bisa nambah. Ada ungkapan makanlah saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Meskipun ini bukan hadis, melainkan kalimat yang bisa ditemukan dalam buku Imam Asy'ari rahimahullah. Itu adalah nasihat kepada raja-raja dari para dokter, karena rajanya pengen sehat. Jamaah rahimahullah, jangan khawatir tubuh kita ini akan lemas, kurang energi, sebab makanan yang kita makan tadi waktu buka itu akan selesai diolah nanti kira-kira jam 2 malam, baru selesai lewat lambung semuanya, kurang lebih 8 jam. Jadi jangan khawatir, masih kenyang. Sehingga wajar saja ketika jam 2 malam itu waktunya enak-enak tidur. Kenapa? Karena tubuh sudah selesai mengolah makanan dan tubuh ngasuh sepenuhnya.
Itu digunakan oleh maling yang jam 2 malam itu. Tahu dia bahwa orangnya sedang tidur lelap. Kemudian kita akan sahur. Sahur kita itu akan selesai diolah oleh tubuh kita jam 12 siang waktu zuhur. Lalu dari zuhur sampai maghrib kita dapat makanan dari mana? Energi, padahal kita harus jalan, kita harus bekerja, kita harus macul oleh Pak Tani. Dapatnya adalah dari lemak tubuh kita yang bakar. Dalam ilmu kesehatan disebut dengan glikolisis. Makanya ketika puasa seperti ini, coba kita timbang berat badan kita, turun nggak? Kalau turun berarti kita sudah benar puasanya. Karena dari jam 12 siang sampai jam 6 sore kita tuh udah nggak makan, nggak punya energi lagi. Dapatnya dari mana? Lemak yang dibakar. Tapi kalau berat badan kita tetap ya mungkin ya stabil. Yang pasti seharusnya turun. Kalau nambah bagaimana? Pak, perlu ditanyakan itu. Kalau nambah. Dan jangan khawatir, kita akan lemas. Jangan khawatir, karena manusia menurut ilmu kesehatan bisa bertahan hidup tanpa makan, tanpa minum selama 1 minggu. Mari kita mulai. Jangan sampai ada yang disebut dengan sortoam, yaitu makanan sisa. Biasanya ini bisa kita lihat ketika di pernikahan, di pesta-pesta, di tempat orang jagong, banyak sortoam, makanan yang buruk, makanan sisa-sisa. Ini terjadi karena biasanya orang undang pesta itu dia undang orang yang tidak kepengen makan. Jadi undang orang yang kepengen makan, makanya makannya banyak sisa. Seharusnya undang orang yang pengen makan. Misalnya undang anak yatim, fakir miskin. Demikian juga kita mulai dari masjid kita. Sehingga firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa qulu wasiruhu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Itu bisa kita implementasikan, itu bisa kita lakukan. Biasanya makan lebih itu karena kita kelebihan ngambilnya. Ambillah sedikit saja, kalau kurang bisa nambah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul menjalankan agama ini dengan sebenarnya, yaitu mempraktekannya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membuat kita bertambah ingat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah karena memang kita yang belum mempraktekkan ilmu agama kita. Aku lupa ada astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.